dia bisa ngobatin orang. Dia bilang kalau mau berobat supaya nanti punya anak, apalagi anaknya kan perempuan, saya nggak mengalami yang seperti kamu, hamil di luar nikah, itu kamu harus bersetubuh sama saya, Oh, bapak mertua saya. gila. Iya, maafin ibu ya nak gitu. Ibu nggak bisa ngasih yang terbaik, pendidikan, kasih sayang. Ibunya nggak bisa gitu, bukannya nggak bisa, karena ibu harus mencari nafkah gitu, karena ibunya harus di luar, nggak bisa dampingin anak-anak saya. Saya bangga anak-anak saya kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya dulu pernah mengalami kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Seperti apa kisah atau cerita yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita berkenalan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mbak Sri. Oke, Mbak Sri. Aduh, Mbak Sri makasih banyak nih ya udah datang di studio Jejak Backpacker. Ini Mbak Sri udah siap ya buat cerita. Mbak Sri nanti diungkapkan aja semua, diceritain aja, jangan ada yang apa ya kayak ditutupi, santai aja Mbak ya. Oke, Mbak Sri udah siap? Sudah. Udah ya. Mau saya siapkan tisu dulu? Enggak, kayaknya udah kering kayaknya air Oke. matanya. Oke, silakan kalau gitu Mbak Sri. Saya 4 bersaudara, kebetulan saya yang paling tua. Awal yang saya rasakan itu sekolah semua itu baik-baik saja. Sekolah selalu beasiswa, terus udah gitu selalu aktif di organisasi. Awal dari semua kesedihan saya saat ibu saya meninggal. Saat itu saya kelas 2 SMA, ibu saya meninggal. Bapak nikah lagi, anak nggak keurus. Saat itu saya sekolah di Bekasi, tinggal pun di Bekasi. Cuma karena kondisinya yang tidak memungkinkan, saya harus tinggal sama nenek di Jakarta, tapi sekolah tetap di Bekasi. Oke. Tiap hari tuh saya sekolah dari Jakarta, Bekasi, Jakarta, Bekasi. Nenek punya anak angkat, nah di situ sebut namanya MA. Dia punya anak angkat, jadi saya panggil dia Om ya, karena kan kayak Om lah, adiknya Mama gitu. Tapi hidup saya hancur sama orang itu, gitu. Jadi saya sudah punya pacar lah ya, udah punya pacar dari SMP sampai SMA. Sejak kejadian Mama meninggal, kita lost contact. Saya diserahkan ke Om saya itu untuk tiap hari diantar sampai naik bis, karena dari bis ke dalam itu ya lumayan jauh, dan lingkungan pun maaf ya, lingkungannya banyak lingkungan narkoba. Jadi nenek menjaga supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan sama saya, karena saya berangkat jam 5 atau setengah 5 pagi. Jadi harus diantar sampai saya naik bis. Kejadiannya saat itu pas libur sekolah, saya diajak hiking sama MA dan teman-temannya. Oke. Saya diajak hiking, terus kita naik ke gunung sampai pulangnya. Selang seminggu dari kejadian itu, nggak ada yang aneh sih, cuman memang ada rasa nggak enak aja di badan. Cuman saya pikir kan mungkin datang bulan atau apa.
Selang seminggu saya ketemu lagi sama pacar saya, bilang dia mau kerja. Jadi dia mau ibaratnya tunangan, ngajakin tunangan. Karena om saya anggap om kan, saya curhat. Om, ini pacar saya mau tunangan karena dia mau kerja di luar kota. Yang bikin sakit hati om saya bilang gini, mana bisa kamu nikah sama yang lain? Perawan kamu udah saya ambil. Saya di situ kaget kan. Kapan? Di mana? Saya bilang gitu. Terus dia bilang, waktu kita hiking, aku masih nyimpen kok perawan kamu. Tuh. Di situ kayak gimana ya? Kok orang yang dipercaya kok kayak gini? Sedangkan sampai saya bilang, saya aja nggak berasa apa-apa. Kok bisa tahu-tahu ada perawan saya gitu? Ya ternyata dengan cara yang licik, minuman. Jadi saat kita kumpul di api unggun, kan kita pada minum tuh, minum kopi sih. Saya minumnya air putih atau jus waktu itu kan, yang jus botolan yang gitu. Saya nggak tahu kalau dikasih apa atau gimana. Saat itu kecewa, tapi rasa pingin tahu gini, emang rasanya kayak apa ya, kok tahu-tahu hilang gitu. Orang kan dijaga, itu sangat dijaga. Terus dia bilang, pokoknya perawan kamu udah nggak ada, udah sama saya. Di situ saya nggak bisa cerita sama siapa-siapa. Nenek saya punya darah tinggi. Orang tua udah nggak, mama sudah nggak ada, papa sibuk dengan istrinya, gitu kan. Cerita sama adik-adik juga nggak mungkin. Akhirnya saat itu habis liburan itu menjelang mau UMPTN. Konsentrasi agak terganggu karena kok pusing, kok mual gitu. Kalau berpikirnya mungkin masuk angin karena tiap hari kan berangkatnya pagi, perjalanan jauh gitu kan. Akhirnya saya coba beraniin, anterin ke puskesmas yuk. Dia mau nganter. Dan ternyata di situ saya hamil 2 bulan. Saya pendem semuanya, saya nggak bisa cerita sama siapa-siapa, apalagi sama nenek saya. Cuman apa ya, hancur berantakan karena dari UMPTN itu saya seharusnya dapat beasiswa ke UGM. Saya sudah nggak bisa, kayak hancur gitu kan. Cuman ini saya sudah berbuat dosa, bagaimanapun harus mempertanggungjawabkan. Akhirnya saya yang minta diantarkan ke orang tuanya om itu, karena orang tuanya masih ada. Saya datang ke orang tuanya, di situ abangnya belum nikah. Jadi orang tuanya nggak mau kalau abangnya dilangkahin. Saya dikasih uang, suruh gugurin. Kebayang dong, anak umur 18 tahun, ya kan, nggak ada tempat ngadu, nggak ada apa, disuruh jadi pembunuh, gitu. Memang kan kalau dari awal pendidikan agama orang tua, alhamdulillah ya. Jadi saya pikir saya udah buat dosa, kok saya harus jadi pembunuh lagi, gitu. Di situ saya beraniin diri, saya nggak mau jadi pembunuh. Saya bilang, ya udah terserah. Kalau mau nikah seadanya, berdua gitu kan. Saya cuman berpikir saat itu saya mau bawa adik-adik saya. Saya masih punya 3 adik kan. Saya mau bawa adik-adik saya biar tidak tinggal dengan bapak saya. Karena yang saya dengar adik-adik saya makan nasi basi. Adik-adik yang cowok sering ribut sama bapak sampai pintu kamar mandi hancur gitu kan. Sedangkan ada yang paling kecil cewek tuh sampai kadang nggak makan. Saya pikir ya udah deh, saya nikah, saya bisa bawa adik. Jadi nggak berpikir ke diri sendiri, saya berpikir ke adik-adik. Cuman adik yang kebetulan yang di bawah saya langsung, dia sekolah sambil ngojek, jadi bisa sendiri. Saya bawa yang 2, yang nomor 3 sama nomor 4. Saya nikah seadanya, nikah di KUA.
dan harus tinggal di rumah mertua. Karena pas nikah itu belum kerja, omnya itu belum kerja. Kita nikah hari Jumat, hari Sabtu dia langsung dapat kerjaan. Oke. Selama dia kerja, saya di rumah. Saya terbiasa ikut organisasi, yang nggak biasa masak, yang nggak biasa apa. Karena waktu almarhumah sebelum meninggal aja sering ngomong, "Nak, kamu kapan di rumah? Kok di rumah sakit doang? Kalau giran sehat kamu nggak pernah di rumah." Berarti kan saya nggak pernah ngapa-ngapain. Ya kan? Tinggal sama mertua, saya harus jadi babu di rumah itu. Semua cucian satu rumah mertua, dari luaran sampai daleman saya yang cuciin. Terus di rumah itu juga kan ada kakak ipar, adik ipar, cewek. Mereka memang cewek yang dilatih masak segala macam. Tapi karena ada saya nih, ibaratnya kayak korban gitu ya. Di situ saya disuruh masak, suruh ini. Saya minta ajarin. Di situ malah diomongin ke tetangga. Perempuan apaan nggak bisa masak, goblok segala, dari binatang segala macam. Jadi psikis saya kehajar di situ. Posisi lagi hamil, ya kan? Rumah tangga belum bisa enak, baru kerja udah bawa adik ipar 2. Setiap hari mertua ngomel, kakak ipar, adik ipar. Jadi gimana gitu. Dan suami sendiri, kita jarang komunikasi, memang tidak ada dasar cinta di situ kan. Saya sama suami yang pertama gak ada dasar cinta. Saya berpikir hanya untuk adik-adik, dan saya nggak mau jadi pembunuh di situ kan. Dia ngasih duit, kadang enggak, kadang ngasih duit, kadang enggak. Saya nggak pernah minta. Oke, sudah. Pas sesudah melahirkan 40 hari, mertua saya yang perempuan selalu bilang, kapan kerja? Kapan kerja bantuin suami? Kan udah bawa adik tuh, 2. Gitu. Baru melahirkan sehari itu. Nah sesudah 40 hari mau nggak mau dipaksa harus kerja kan. 40 hari kan biasa kita ada acara gitu kayak gunting rambut anak ya. Ya mudah-mudahan almarhum di ini. Jadi bapak mertua kan sudah meninggalnya. Dia bisa ngobatin orang. Dia bilang kalau mau berobat supaya nanti punya anak, apalagi anaknya kan perempuan saya, enggak mengalami yang seperti kamu, hamil di luar nikah, itu kamu harus bersetubuh sama saya. Oh, Bapak mertua saya. gila. Iya. Saat itu saya di atas kan kamarnya. Jadi bapak mertua tuh masuk, sudah mulai kurang ajar, saya teriak di situ kan. Tapi di rumah memang lagi kosong posisi. Alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Saya nggak berani cerita dong sama suami, sama mertua, apalagi sama keluarga saya. Saya pendam sendiri. Saya cuman bilang sama suami saya, "Bang, pindah dari om jadi bang. Bang, kita pindah ngontrak, saya kerja." Gitu saya bilang. Pas hari ke-42 sudah melahirkan, saya kerja. Anak umur 19 tahun, posisi lagi menyusui, lagi kenceng-kencengnya, kerja dan harus mengaku masih gadis ya kan, karena kan KTP-nya belum diganti, masih KTP itu. Oh, berarti langsung Kerja. nikah siri. Nikah resmi, Nikah cuman resmi. KTP-nya belum diganti. Itu statusnya, cuma buku ada. Kan nikahnya di KUA, cuman belum diurusin, belum bikin kakak. Mungkin nanti sesudah anak bikin akte baru bikin KTP baru. Jadi kerja, nahan sakitnya orang menyusui yang nggak menyusui gitu kan. Di situ pun dilecehin karena kan kerja diajak sama adik ipar kan. So diomongin sono sini, cuman ya sudahlah, kita jalanin aja ya. Yang penting saya nggak tinggal di situ lagi. Gitu. Karena saya punya kakak ipar pun tangannya kurang ajar. Kalau saya lewat suka main towel. Gitu. Jadi apa ya? Ya mungkin ini anak kecil nggak punya orang tua, jadi dianggapnya seperti itu gitu kan. Sudah lewat masa itu, saya ngontrak
Itu suami semenjak saya kerja itu jadi nggak pernah ngasih apa-apa. Terus dia pun apa namanya sering kumpul sama teman-temannya, minum, main kartu segala macam kayak gitu. Saya juga nggak peduli tuh, saya nggak ada rasa gitu. Cuman yang disayangkan sama saya tuh saya nggak bisa KB. Saya udah coba KB pakai spiral, suntik, pil segala macam nggak bisa. Kenapa? Nggak tahu. Waktu saya coba pakai suntik berat badan saya hampir 100 kilo. Oh. Jadi gemuk. Saya ganti pil, kurus. Saya kurus banget sampai 50 kilo tuh jalan juga melayang sampai darah 70/50. Darah rendah kan nggak cocok. Pas anak ketiga saya pakai spiral yang 5 tahun. Pas cek yang ke 4 tahun saya lagi hamil 6 bulan. Jadi memang nggak bisa. Sedangkan suami nggak ngasih nafkah gitu kan. Jadi semua cari sendiri. Nah pas yang anak yang ketiga ke satu kedua kan saya kerja udah gonta-ganti kerja sono sini gitu kan, karena ya kadang anak sakit izin kan susah gitu kan, jadinya berhenti kerja. Nah terakhir itu saya mulai masuk tuh ke tempat mall yang khusus handphone. Saya belajar masuk di situ. Dari awal saya belajar mengenali tipe handphone segala macam. Itu saya sudah melahirkan anak yang ketiga saat itu. Jadi saya anak 3, saya kerja. Nah kerja di situ tuh dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, kadang sampai jam 1 malam kalau stok opnam. Lagi apa nyatet keluar masuk barang. Saya punya teman kecil dulu, tahu saya kerja, dia pinjam uang sama saya. Cowok memang, tapi nggak ada apa-apa, memang kita cuman berteman dari kecil. Saya bilang saya kalau uang nggak ada, tapi teman saya minjemin uang. Kalau mau ya bertanggung jawab ke dia gitu kan. Dia mau, dia buat usaha, dia pinjam duit nih ke teman saya juga. Ternyata nggak dibayar, orangnya kabur. Orangnya kan pasti ngajarnya ke saya. Nah suami bilang, saat itu saya baru tahu kalau saya hamil anak 4. Suami saya bilang, ini jangan-jangan bukan anak saya. Kebetulan nih teman saya itu dia orang Makassar, orangnya hitam keriting. Kalau suami saya kan putih, terus rambutnya lurus. Jadi dia punya pikiran kalau saya itu pasti ada hubungan, sampai gimana bisa minjemin duit, apa kanterin orang minjem duit, sampai ngebela-belain sekarang yang dikejar saya gitu kan. Saya bilang ini anak kamu gitu. Enggak, bukan anak saya kata dia gitu kan. Sampai kita pisah ranjang hitungannya kan. Sampai dia bersumpah kalau saya melahirkan sesar itu bukan anak dia, kalau ngelahirinnya normal berarti anak dia. Saya juga sumpah kalau memang itu bukan anak dia, kalau nggak anaknya saya mati. Kalau anak dia saya sehat, anak itu sehat. Gitu kan. Jadi selama perjalanan rumah tangga sebelumnya tuh, sebelum anak yang terakhir ini, sering kali suami selingkuh, terus perempuan datang ke rumah lagi hamil kayak gitu, sering gitu. Cuman penyakit ya. Coba sayanya masa bodoh. Jadi dia bilang, sampai bilang begini, saya tuh sengaja begini pengen tahu kamu sayang nggak sama saya. Enggak. Kok bisa punya anak? Ya kan saya menjalankan kewajiban aja. Mohon maaf kalaupun berhubungan pun nggak ada rasa gitu, karena emang dari awalnya nggak ada rasa gitu, cuman ngejalanin hidup aja kayak kebo dicocok hidungnya gimana sih, dikasih uang diambil, nggak dikasih nggak minta, tapi sering ngadepin KDRT. Dia termasuk yang hyper, sehari bisa lebih dari 3 kali. Harus. Kadang dicekek, dijenggut. Saya jadi gimana mau ada rasa gitu loh sama orang yang seperti itu gitu kan. Main ya, maaf. Iya. Itu ya. Kadang depan anak dia ngeraba-raba area sensitif. Saya suka marah. Sakit jiwa juga ya. Seperti itu.
Anak saya yang nomor 4 lahir tahun 2009. Alhamdulillah normal. Alhamdulillah dua-duanya sehat. Itu kan artinya anak dia dong. Dan mukanya benar-benar mirip bapaknya. Mirip dia gitu. Dibuktiin sama Allah tuh, ya memang itu anakku, bukan anaknya orang Makassar itu gitu kan. Dia minta balik nih. Minta balik, rujuk. Kalau saya kan berpikir ada anak yang lain. Anak udah 4, apalagi yang saya pikirin gitu kan. Iya. Saya kerja, gak apa-apa deh. Walaupun saya gak ada rasa, yang penting anak-anak saya kejaga gitu. Dia gak kerja. Saya kerja, saya titipin tiap hari kan. Anak ngadu, ibu masa ayah makan enak depan kita, kita cuma dikasih tempe bu makan gitu, dia mau makan ini kita tempe doang, kadang sambal doang. Kesel nggak sih gitu kan? Bukan kesel lagi lah, itu gila. Iya kan? Itu. Sedangkan dia kan orang tuanya ada deket, itu jatah anak-anak biarin aja, hitungannya gitu kan. Udah kamu nggak ngasih ya kamu minta aja sama orang tua makan kan. Tapi kan orang tuanya kayak gitu juga. Iya. Maksudnya ya apa ya, kayak nggak sayang sama cucu. Sebetulnya cucu dalam kan, karena dari anak laki-lakinya dia kan. Iya kan. Tapi sama sekali, bahkan sempet waktu kita pisah ranjang itu, anak saya yang nomor 1 nomor 2 kalau main di sekitaran rumah mertua itu diusir sama abangnya dia. Jangan main di sini, sono jauh-jauh. Kok bisa gitu kan. Cuman ya sudahlah, paling kita kasih pemahaman sama anak, ya mungkin neneknya lagi pusing atau gimana, udah main di mana yang lain kayak gitu. Puncaknya kejadian itu di tempat saya kerja, kan saya dipercaya untuk megang, jadi tempat saya kerja itu berkembang usahanya kan, dari 1 toko, 2 toko, 3 toko. Akhirnya saya dipercaya megang 1 toko nih. Oke. Saya punya langganan banyak, termasuk orang asing, karena alhamdulillah bahasa Inggris saya aktif gitu, jadi bisa. Jadi kan bos itu tokonya lantai 1, lantai ini. Dimanapun saya ditempatin, orang asing itu jadi langganan saya, gitu, ikut terus ke saya. Gitu. Jadi kita balik lagi nih, agak rancu. Tahun 2009 anak saya lahir, kita rujuk lagi. Saya tetap kerja, suami kan nggak kerja. Paling dia ngajar kesenian di SD, berarti honorer. Nggak tahu kenapa waktu itu rokok sebatang dipatahin sama anaknya nomor 4 nih, baru umur setahun. Namanya anak-anak dimainin, dipatahin. Cuman yang saya nggak terima, anak saya dibanting walaupun ke kasur, kan anaknya dia juga gitu. Dibanting gara-gara matain rokok. Kakaknya ngebelain malah diinjak dadanya. Jadi saya pulang kerja jam 9, jam 10 malam, anak nangis, saya bawa ke RSCM. Saya ceritain semua. Di RSCM itu kita ditanganin sama 4 psikolog anak, karena KDRT sering dipukul, ada yang dipukul kepalanya, ada ini anak-anak baru cerita deh. Akhirnya keluar tuh, kita bikin laporan ke polisi. Sama polisi sudah mau ditangkap. Suaminya ini. Cuman karena dia kan statusnya guru walaupun honorer, akhirnya nggak jadi. Tahun 2010 kita resmi pisah, cerai secara negara ya. 2010 cerai, anak sama saya semua, 4-4-nya. Dia sama orang tuanya kembali. Tahun 2011, setahun sesudah saya bercerai, yang saya bilang tadi, saya punya langganan orang asing. Ada yang dari Arab, Niger, segala macam. Orang Niger ini langganan sama saya dari tahun 2009. Dia kalau beli handphone banyak. Sekali transfer bisa 100 juta, 200 juta. Ke rekening saya. Dia beli misalkan berapa handphone, nanti dia minta uang cashnya. Lebihnya. Selama 3 tahun, pas tahun 2011 itu dia beli handphone. Pas saya kasih uang, mau ngambil uang, sisanya kan ngambil uang ke bank di Mandiri, pakai bank Mandiri itu.
Saya ngambil uang, saya ditahan sama pihak bank, langsung dijemput sama orang Polda. Karena? ML, money laundry. Oh. Saya malah nggak paham di situ, karena saya cuma berpikir saya kerja, saya tidak nipu, saya tidak mencuri, saya tidak jual diri. Pikir saya itu duit dia, ya berhak diambil lagi. Saya nggak berpikir uang dari mana atau kemana, gitu. Saya di Polda itu bulan puasa, bulan Juli sendirian, nggak ada tahanan wanita lain, tapi cowok banyak. Oh, itu berarti dijeblosin ke penjara. Yap. Tapi saat itu saya ada yang ke skip nih. Saya sudah menikah siri tahun 2011 tuh, menikah siri sama yang kedua. Jadi saya janda anak 4, dia bujangan. Beda umur sekitar 5 tahun lebih muda. Dia sering bantu saya, kan anak-anak kan di pesantren. Di Serang, Cijayanti. Anak-anak ke sana, saat itu saya nggak punya kendaraan. Dia ada kendaraan, dia nganterin. Ini orang kok baik banget, nggak taunya memang dia ada hati, akhirnya kita nikah siri. Jadi pas ketangkep itu, saya nggak tahu masalahnya apa, nggak ngerti gitu kan. Saya masuk di Polda itu 6 bulan. 6 bulan. Jadi pas masuk, awal kan pasti dicek kesehatan dong, semua. Di situ saya baru tahu kalau saya lagi hamil, anak kelima, dari suami yang kedua. Cuman rumor di sana, jadi sesudah saya ketangkap itu, saya kerja sama penyidik buat apa sih kalau kata kita, jebak. Jebak yang orang asingnya itu kan. Orang asingnya ketangkap juga, sama-sama di Polda dong, cuman dia kan di tahanan cowok, kita tahanan cewek. Nah, di tahanan itu saya sendiri, dan kamarnya itu sebulan sebelumnya ada yang diri pakai sikat gigi. Oh, ditusukin ke mana? Sini. Gila. Jadi ya saya di posisi di kamar itu tuh, namanya orang hamil muda ya, kan wangi mungkin ya, itu gangguan banyak banget, sering mau tidur mau apa, bayangan, gerakan segala macam ada deh di situ, karena sendirian. Tapi sesudah Lebaran banyak yang ketangkep, kebanyakan ya yang mencuri, yang jamret kayak gitu-gitu, penipuan, main judi segala macam. Jadi banyak teman di situ jadinya kan. Nah cuman di polisi-polisi nganggepnya saya hamil anaknya orang hitam. Nah kebetulan kan itu barengan sama grupnya Century ya, yang zamannya saya di sana gitu. Mereka sampai taruhan, anak saya tuh anak orang hitam atau bukan. Sempet taruhan kayak gitu. Terus sampai apapun dikasih sama mereka. Gitu. Kebetulan waktu itu ada masuk pengusaha perempuan, dia punya bisnisnya nikel. Nah, dia minta tolong apa sih namanya tuh, terjemahin dari perjanjian itu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Emang dia orang asing, ya kan? Alhamdulillah, emang saya bisa. Ya ada, saya bisa kasih anak saya yang di luar, gitu kan. Saya dapat rezeki, saya bisa titip sama suami saya yang kedua itu untuk dikasihkan ke anak-anak saya. Karena saat saya di dalam, anak saya masuk ke pemerintah, kayak desa sos gitu, untuk anak-anak yang jadi anak negara gitu. Ya diurus di sana, disekolahin kayak gitu-gitu. Saya di dalam. Cuman yang nomor 3 yang itu kan sempat sama bapaknya, itu pernah mengalami pelecehan. Sorry, anak yang nomor 3? Yang cewek kan nomor 1 cewek, 2 cowok, 3 cewek, 4 cowok. Jadi yang nomor 3 ini dia
sempet ditanganin sama Kaseto. Karena pelecehan. Dia ceritanya sama teman ayahnya dilecehin. Sama teman Ayah kandungnya. Oh, yang berarti suami yang pertama. Karena dia ikutnya sama bapaknya, nggak ikut ke sana, nggak ikut ke desa sos, nggak mau ikut. Dia deket sama bapaknya. Padahal sering digebukin sama bapaknya. Ya, udah. Saya maksa dong. Saya maksa harus masuk dong, anak saya juga yang itu ke apa, jadi anak negara, ketimbang kejadian kayak gitu lagi. Kan pikiran saya saat itu lagi hamil, mikirin anak 4 di luar, ya kan? Belum mikirin sidang segala macam yang harus itu. Sebelumnya keluarga nggak ada yang nengokin kecuali adik doang satu, yang lainnya nggak ada yang nengokin. Jadi apa ya, sampai 6 bulan di Polda itu cuma sekali ditengokin. Cuman sama suami yang kedua itu ditengokin memang sebulan sekali. Saat harus pas final sidang itu saya kena 3 tahun hukuman 3 tahun, pasal 5556 kaki tangan. Subsidiarnya 2 bulan. Harus gimana ya, saat putusan itu kan saya harus terbangkan ke Pondok Bambu dong. Pas di ke Pondok Bambu itu kan kita pasti nunggu dulu di rumah tahanan di Jakarta Timur. Di situ suami saya bilang dia dijodohin sama ibunya. Terus suaminya ini yang nomor 2. Saya lagi hamil, anak 4 di luar, suaminya mau nikah. Itu kata suaminya, suami bilang sendiri? Iya, dijodohin sama ibunya. Karena emang dari awal ibunya nggak setuju kan. Karena saya kan janda anak 4. Jadi mesti dapat yang nggak punya anak lah gitu. Jadi teman-teman banyak yang kasih support. Sempet down ya, maksudnya buat apa hidup gitu kan. Anak di luar 4 nggak keurusan. Saya di sini lagi hamil, suaminya malah pergi kayak gitu kan. Cuman ya teman-teman supportnya baik bagus, sampai ya udah banyakin ibadah. Berarti ini hanya di poligami, enggak cerai? Ditinggal aja, kan saya siri nikah. Siri, Nikahnya siri karena orang tuanya nggak setuju dari awal. Pas di Pondok Bambu hamil sudah besar dan harus melahirkan di sana. Posisinya darah saya tinggi, usia sudah di atas 35, anak kelima. Berarti kan saya juga punya minus mata. Jadi kan nggak bisa untuk normal. Iya. Pas dicek pun anaknya 5 kilo lebih. Besar, iya. Jadi mau nggak mau di sesar. Sesar saya nggak punya biaya, nggak ada yang nanggung juga. Kan rumah tahanan nggak nanggung itu. Akhirnya ada orang yang baik yang mau ngurusin, membiayai persalinan saya. Cuman dia minta anaknya dibawa karena takut mengganggu psikologi anak. Gitu. Jadi cuma seminggu saya ngurus anak saya yang nomor 5 itu, selebihnya dibawa. Jadi punya anak 5 berasa 4 ya, tapi tetap kan batin gitu. Dan kalau kata temen sih, kan sempat curhat sama teman, kata teman ya udah mungkin lebih baik sama orang itu gitu kan, ketimbang sama kamu 4 aja ngurusinnya agak susah gitu kan. Dan bapaknya si anak aja nikah lagi gitu kan, kata teman-teman. Kalau memang untuk kebaikan, kalau guru ngaji bilang kalau memang untuk kebaikan, untuk ininya anak, nggak apa-apa. Kamu sebagai ibu yang melahirkan, tapi dia
adalah ibunya. Alhamdulillah orangnya baik, dirawat, sekolahnya bagus. Sekarang anaknya gemuk. Saya cuma dapat kabar doang. Tapi Tapi nggak pernah ketemu ya? enggak, karena kan di luar pulau. Jauh. Oke. Cuman dapat kabar doang, anakmu baik, sehat, gini-gini. Dia punya budi pekerti yang baik, katanya gitu. Udah kayak raja muda deh, katanya gitu kan. Dengan anak saya sama dia, nggak lama dia melahirkan juga anak cowok. Oke. Jadi kan sebagai abangnya gitu benar-benar. Ya kalau buat saya, kalaupun saya maksa untuk saya ambil, kan ada teman-teman juga yang bilang, ambil anak lu gini. Kalau kita nggak bisa ngerawat kan lebih zolim lagi kan sama tuh anak Kasian gitu. lagi. Iya. Makanya yang penting saya tahu dia sehat, dirawat dengan baik, nggak dianiaya atau disakitin, udah cukup buat saya. Jadi sesudah saya melahirkan anak keluar, kan saya bingung nih kegiatan saya apa gitu kan di Penjara. ya di Pondok Bambu. Saya ikut tuh ke masjid. Memang kebetulan dari kecil agamanya ini, jadi saya ngajar ngaji di sana. Ketemu sama almarhum Jupe, ketemu sama Mpok Lina. MD Kali Mpok Lina kenal. Melinda di, Kan barengan sama terus sama Angelina Sondak, iya benar. Iya, sama Afriani. Tapi kalau sama Polina nggak kenal ya? Dia di Pondok Bambu juga. Tahunnya tahun berapa? Sama dia kan kenal sama ini, sama Nikita Mirzani. Oh, saya lain. Beda. Barengan sama JJ, Jennifer dan aku sekamar. Jedun. Aku sekamar. Oke. Alhamdulillah, memang apa sih namanya? Bukan maksudnya. Polina, sorry saya kenal dulu bentar. Malah Polina kayak terkenal, soalnya dia bilang terkenal si Polina itu. Oh. Iya. beda ini. Beda ya. kasta kali ya. Beda angkatan. Kayak sekolah. Oke. Lanjut. Jadi apa ya? Dikasih mudah saya di sana. Jadi selama saya 4 kali hamil di luar penjara itu, kalau pengen apa-apa susah. Maksudnya kalau ngidam apa. Tapi selama saya hamil anak yang kelima di dalam sana, apa yang saya mau tanpa saya ucap, saya dapat. Ngiler makan ini, tato ntar, Kak, ibu bawa ini. Kak, ibu bawa ini. Jadi kayak saya bilangnya di sana kayak tanah suci jatuhnya. Saya doa, saya ini kan memang banyakin ibadah. Jadi anak yang kelima itu alhamdulillah puasanya Daud, khatam Qurannya berapa kali. Jadi memang itu anak istimewa maksudnya. Alhamdulillah jadi baik lah gitu, nggak seperti kakak-kakaknya. Keluar dari kita persingkat, keluar dari penjara, saya balik lagi ke mall itu. Karena memang saya tidak mencuri, saya tidak cuman ini kan masalahnya bertentangan sama bank karena atas nama saya gitu. Yang orang itu sih ke mana sih, yang pulau apa, Nusa Kambangan. Oh, yang orang hitam itu Nigeria. Nah iya, itu pas saya lahiran itu mereka kan ada yang udah ke apa yang di Bandung, bilangnya enggak, yang di Bandung suka miskin. Ya pokoknya yang ke Bandung tuh suka miskin ya. Iya, penjara suka miskin. Ya itu. Mereka tetap intens. Nyari kabar itu anaknya hitam apa enggak. Anak Niger apa anak Indonesia. Iya. Alhamdulillah memang bapaknya putih. Ya saya ditransferin uang. Jadi yang kalah taruhan kan ngasih yang menang. Yang menang transferin ke saya. Iya. Buat beli popoknya kayak gitu, beli susunya gitu. Cuman ya mas saya kasih ke anak-anak saya lagi dong. Maksudnya mereka juga butuh gitu. Sesudah keluar dari penjara, saya kerja lagi di sana, kerja di
mall itu lagi dengan bos yang sama, karena dia tahu kinerja saya. Maksudnya kan kalau di sana kan sistemnya kejujuran ya. Oke. Kalau kita nggak jujur nggak mungkin lah. Tapi selama di penjara bosnya itu ikut bantu juga materi. Itu gimana? Awal Awal. maksudnya kayak sabun apa gitu. Hmm. Maksudnya titip makanan tapi nggak datang. Karena kan kalau di toko itu kan nggak ada liburnya kita. Sebulan cuma sekali, itu juga gantian. Oke. Gitu. Nah, terus saya kerja di toko itu lagi, cuman dibagi lantainya beda aja. Ketemu sama customer. Ini yang bakal calon suami ketiga. Beda umur kita 10 tahun. Dia ketua majelis, sholatnya rajin, dia duda anak 2. Menunjukkan keseriusan segala macam. Saya selama ini pun berpikir yang penting buat anak. Dulu saya yang penting adik. Jadi sebelum saya bercerai sama yang pertama itu, saya nunggu adik-adik saya udah pada nikah semua. Adik-adik saya sudah nikah, saya baru bercerai sama suami yang pertama. Nah sekarang yang ketiga saya berpikir anak. Karena dia kan punya rumah sendiri gitu kan. Gak apa-apa lah, gak tanpa cinta, yang penting anak-anak gitu kan. Ternyata memang dia nyari duitnya gampang. Saya nggak boleh nyuci, nggak boleh apa, pokoknya duit. Mau ke salon duit, kasih terus sama dia. Mau motor dibeliin, mau makanan jam 3 ini juga dibeliin. Akhirnya saya minta modal, buka toko sendiri. Nah, akhirnya kerjasama sama teman, kita berdua buka toko di mall itu. Karena saya fokus di kerjaan itu, saya lupa saya punya anak perawan. Ternyata kejadiannya baru ketahuan 2 tahun kemudian. Pas anak saya umur 17, saya lihat perbedaannya. Dulu anak saya kurus, sekarang jadi pendiam terus gemuk. Oke. Dia nggak berani cerita ke saya karena diancam kalau nggak saya, adiknya dia yang dibunuh sama yang nomor 3 ini. Jadi anak saya yang pertama, yang cewek, diperkosa. Tapi lebih dari sekali. Dari umur 15 tahun. Astagfirullah. Sama yang nomor 3, yang majelis, ketua majelis. Ya. Dia nggak berani cerita, dia pendam sendiri. Pantes kalau saya panggil menghindar. Jadi kita nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol. Itu mungkin kesalahan saya. Itu yang benar-benar kesalahan saya murni. Karena kalau yang dari awal-awal kan kebodohan. Iya, karena saya nggak tahu kan, bodoh gitu kan. Kalau ini kan kesalahan saya. Seharusnya saya banyak bicara sama anak gitu kan. Ada gimana gitu. Tapi saya malah fokus ke sana gitu. Saya lebih fokus sama adiknya. Karena saya pikir dia baik-baik aja tuh, kalau ada apa-apa cerita ke saya udah gitu dewasa kan. gitu ya. Ternyata sesudah 2 tahun itu dia baru cerita ke budenya. Jadi kakaknya suami pertama, kakak ayahnya. Ceritanya ke kakak ayahnya, bla 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 bla. Saat itu adiknya lagi main ketemu ayahnya. Nah saya minta jemput dong, Pak, manggil kan bapak, kan memang umur 10 tahun lebih tua. Pak, Fatir besok sekolah, tolong dijemput Pak, gitu kan. Dia jemput dari jam 10 malam sampai jam 1 nggak pulang-pulang. Ada apa? Nggak lama saya terima telepon, harus ke polisi. Ternyata sudah mau dibalok sama bapaknya karena tahu cerita itu. Jadi langsung dilaporkan ke polisi, ditahan di polisi. Dan di situ pihak keluarganya dari bapaknya itu malah bilang saya kaki tangannya ikut dalam posisi itu, sedangkan saya nggak tahu sama sekali. Nggak mungkin ibunya nggak tahu, memang saya nggak tahu gitu kan. Masa saya mau masuk 2 kali gitu kan. Saya memang nggak tahu. Akhirnya suami yang ketiga itu minta maaf, nangis ke saya, nyium kaki saya, terus dia bilang,
bukan saya kemasukan guru saya segala macam. Gila. Dia memang berguru, jadi tiap usaha pekerjaannya dia, kalau dia ngomong kliennya dia iya, minta duit segini kliennya iya gitu. Jadi harus ada, kalau kata orang itu apa ya, korban ya, yang sebagai itunya tumbalnya itu dari perawan gitu. Jadi dia bilang bukan saya, itu guru saya gini-gini. Saya nggak mau tahu badan kamu yang melakukan hal itu sama anak saya, sampai dia nangis, saya nggak mau pisah sama kamu istri saya dunia akhirat, sampai segitunya ya kan. Saya nggak mau lah, anak saya udah hancur, terus saya masih tetap ngurusin dia gitu di penjara. Dia minta kan diurusin di penjara kan, kena 12 tahun kan tuntutannya. Dia apain lah, dikeroyok sama orang dalam, karena kan hitungannya pedofilia dong. Ya, anak saya setelah dia masuk penjara baru cerita ke saya, kejadiannya kapan, gini cerita. Di situ sudah murung, terus yang badannya jadi gemuk, yang segala macem. Ya, saya coba perbaiki lagi kan hubungan saya sama anak saya yang pertama. Saya udah nggak mau komunikasi sama ini, sampai dia merayu saya beliin kamu mobil, karena dia di dalam pun bisa cari duit. Saya beliin kamu mobil katanya, tapi kamu urusin saya. Saya tetap nggak mau, karena saya lebih concern ke apa ya, psikolog anak saya. Saya nganter dia ke psikiater kemana gitu supaya nggak membekas gitu kan. Alhamdulillahnya dia ketemu jodoh, dan saat ketemu jodoh pun saya cerita sama keluarganya, sama calon suaminya kejadian itu. Jadi nggak ada yang ditutupin, pihak keluarga suaminya terima, ya sudah nikah, maksudnya gitu kan. Saya berharap itu kan traumanya akan hilang. Ya alhamdulillah mereka menikah sampai 2 atau 3 tahun. Tapi kan anak saya itu nggak hamil-hamil. Jadinya pisah gitu, keluarganya pikir anak saya mandul. Anak saya demennya miara kucing, miara apa tuh, bukan tupai yang suka di ini, sugar glider yang gede, musang. Ya, dia tuh miaranya kan itu demennya, mungkin toksi apa gitu, toksin ya kayak gitu, toksoplasma. Kayak gitu. Jadi nggak hamil-hamil pisah. Saya kan takut traumanya ya, balik lagi kan kita jaga. Tapi dia enjoy, nggak apa-apa kata dia, nggak apa-apa Bu, memang bukan jodoh. Karena rumah tangga pun orang tua perempuannya katanya gini. Buat saya, ibu nggak mau ikut campur masalah rumah tangga, karena kamu yang ketemu jodoh nggak dijodohin sama ibu, silahkan selesaikan. Tapi kalau sudah selesai, kembalikan saya. Prinsip saya seperti itu. Ya apa ya, seiringnya waktu, saya kan masih punya anak nih. Kalau saya tinggal di rumah yang suami saya yang ketiga itu kan ada anak tiri saya, dan keluarga mantan istrinya deket situ, selalu ikut campur. Selalu gimana ya. Buat saya bukannya nggak mau ngurusin anak tiri saya, walaupun saya nggak sama bapaknya, kan anak tiri tetap tanggung jawab saya gitu. Cuman yang dipermasalahkan rumah sama pihak keluarga sana. Mau nggak mau saya keluar dari rumah itu. Saya nggak bawa apa-apa, cuma baju saya sama anak-anak saya. Mulai lagi dengan toko saya tutup, dengan tabungan yang sedikit. Apa lagi happening, ojol. Akhirnya saya daftar ojol. Dari situ saya bawa anak saya 4 orang buat ya makan, kontrakan kayak gitu-gitu kan. Alhamdulillah akhirnya saya ketemu juga jodoh nih yang keempat di ojol. Cuma karena gini, dari suami yang pertama ini dia akan selalu ganggu saya kalau saya nggak punya pasangan. Jadi saat saya belum ketemu yang kedua, dia tuh selalu ganggu. Sampai saya tiap bulan pindah kontrakan, karena dia tiap malam pasti ketok-tok, kadang masuk ke jendela. Orang hyper gimana sih, iya kan?
Ah, jadi dia kalau tahu saya ada pasangan dia mundur, nggak berani. Kalau saya nggak ada pasangan dia akan ganggu terus. Saat saya pisah sama ini kan saya di dalam itu selalu dinego sama dia. Kamu keluar, balik lagi sama saya, suruh tanda tangan materai. Saya jamin kamu PB, PP itu? pembebasan bersyarat. Oh, pembebasan bersyarat. Yang ada potongan segala macam itu. Saya tanda tanganin, tapi kamu balik ke saya. Jadi kayak dibikin apa ya? Kayak lu mau ini harus ini, lu ini gitu dia ngatur. Itu juga yang berbekas di saya tuh doktrinan dia. Lu bener aja gue salahin apalagi lu salah. Itu doktrinannya dia dari suami pertama. Dan dia punya ajarannya beda. Islam tapi beda. Oke. Saya ketemu yang ketiga ini dia nggak ganggu. Pas tahu dia di penjara ganggu lagi. Nah kebetulan saya ketemu yang keempat ini sama-sama ojol. Saya kebetulan kalau untuk nafkah saya masih bisa. Saya cuma butuh status. Walaupun sirih, minimal saya punya pasangan dan saya enggak. Maksudnya orang mau berpikir apa, saya berapa kali nikah, saya nggak peduli. Selama saya tidak maaf berzina. Prinsip saya seperti itu. Jadi ini walaupun sirih, toh saya nggak zina. Cuman anak saya nih yang nomor 2, dia ngotot. Ibu lebih pilih anak atau pilih pasangan ibu? Gitu kan. Kalau saya sama pasangan saya nggak usah mikirin kontrakan, dia punya rumah, punya kontrakan, gitu kan. Tapi anak saya ngotot kan, saya harus pilih nih antara anak atau ini. Akhirnya saya pilih anak dong. Selama hampir 3 tahun lah ya. Saya berhubungan sama dia, sama suami yang keempat nih, tahun ini ke-7 tahun. Jadi hampir 3 tahun ini kita nggak serumah. Tapi komunikasi tetap. Karena saya lebih memilih anak, saya tinggal sama anak. Walaupun saya yang harus bayar kontrakan, saya istilahnya yang tadi, saya pagi nari, terus ada kerjaan ke gudang gitu kan. Kelar dari gudang kadang narik lagi sampai pagi. Yang penting saya buktiin, saya pilih anak-anak saya gitu, bukan pasangan saya. Cuman saya nggak bisa ngelepas yang nomor 4 ini karena saya nggak mau diganggu lagi sama bapaknya. Sempet anak saya nomor 2 tuh ngancem mau bunuh diri. Ibu balik sama ayah, kalau nggak balik aku mau bunuh diri. Setiap habis pulang dari rumah neneknya, kalau saya kan nggak pernah mau dendam, nggak pernah mau apa, nggak mau pernah ngajarin jangan ke nenek, jangan ke ayah lu, nggak nafkain gini-gini, nggak. Buat saya itu ayahnya mau datang kapan aja silahkan. Jadi nggak pernah mau menutup ke sana. Cuman ayahnya yang suka nutup. Lu kalau ini nggak usah kesini lu, anggap gua udah mati kayak gitu terus bapaknya. Bapaknya selalu kayak gitu. Kalau buat saya ketawain doang kan. Jadi apa ya? Kadang kalau dibilang nggak capek deh ya. Maksudnya dari pagi sudah fokusnya nyari duit. Nyari duit. Sedang kondisi saya umur udah tua. Kemarin aja saya tes darah sudah di atas 400 gula. Gula saya 488. Itu sama dokter udah diomelin. Kalaupun saat ini saya dibawa ke IGD pasti diopname. Cuman itu enggak saya rasain karena tanggung jawab saya masih banyak. Cuma kan kadang sedih juga gitu. Bisa enggak sih saya kayak perempuan lain yang masak di rumah, ngurusin anak, ada yang nyari nafkah gitu kan. Cuman ya berprasangka baiknya Allah tahu saya kuat. Allah tahu saya bisa. Seperti kejadian titik nadir saat saya di dalam yang saya bilang saya hamil, ditinggal suami, anak 4 di luar, ngadepin hukuman. Teman-teman tuh banyak yang bilang, gue kalau jadi lu mah udah gila, mending gila mati gue bunuh diri, nggak ada yang nengokin katanya, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang nengokin, nggak ada yang support, terus udah gitu anak 4 udah bener jadi anak negara diambil tuh sama suami pertama keluar, akhirnya jadi nggak sekolah semuanya. Jadi apa ya? Complicated ya, Mbak. Banget. Cuma saya enjoy aja dibawa.
dengan Bisa. ketidakmampuan saya seperti ini, maksudnya ekonomi, yang penting masih bisa bertahan, bisa tidur nggak kehujanan, nggak kepanasan, walaupun cuman sekotak kita rame-rame, intinya masih berusaha ikhtiar. Dengan keadaan seperti itu pun saya selalu berpikir, saya orang yang suka sosial, suka organisasi. Jadi apa yang bisa saya lakukan gitu kan? Saya uang nggak ada, tapi ya dari setiap kegiatan kayak kegiatan sosial donor darah, saya ada di situ walaupun cuma relawan ya. Kalau ada yang butuh darah atau apa. Terus kalau ada bencana kemana sempat ke Sukabumi, sempat ke Banten waktu kejadian happening waktu itu berapa hari jadi relawan di sana. Jadi saya berpikir saya nggak bisa apa-apa nih, tapi saya pengen bantu gitu. Cuman nggak ada uang, nggak ada. Saya cuma punya tenaga. Ya paling itu aja. Karena saya ngerasa kalau saya terlalu berharap, terlalu menghujat Yang Maha Kuasa, nggak akan selesai juga gitu. Malah jadi penyakit hati buat saya. Apalagi dengan penyakit saya yang kita nggak tahu umur tinggal berapa gitu. Saya cuma berharap kalau saya bisa berbuat baik sama orang atau kegiatan sosial, saat saya nggak ada, anak-anak saya ada yang jaga. Itu sih saya berharapnya seperti itu. Cuman saat titik down itu kadang ke diri, kan seharusnya gue kuliah, seharusnya gue ini, seharusnya ini gitu kan. Sebagai perempuan gue seharusnya di rumah, masak, ngurusin anak, nunggu suami pulang. Simple gitu. Bukan pengen yang gimana-gimana, cuman ya ini jalan hidup saya yang harus saya terima dengan segala omongan orang, sempet ya macem-macem, sempet juga ada jadi kita punya komunitas, istrinya nelpon saya, ngomel-ngomelin saya, dia pikir saya deketin suaminya, padahal enggak gitu. Di situ gini kali ya rasanya pelakor. Sampai kayak gitu. Kalau melakukan ya gimana, orang kita nggak melakukan. Saya kemana-mana sama pasangan saya yang suami saya yang nomor 4 ini, kemanapun. Jadi di perojolan itu sejabodetabek taunya saya pasangan sama dia. Jadi untuk hal-hal kayak gitu nggak deh, walaupun kita sebetulnya sudah gitu. Jadi tetap menjaga silaturahmi, tetap ya intinya kalau buat saya sih enjoy aja selama saya masih bisa, walaupun terseok-seok dengan kondisi kesehatan yang enggak. Kadang yang saya takutin cuma satu, saya nggak ada orang tua, keluarga jauh, rumah ngontrak. Kalau terjadi apa-apa sama saya gimana gitu, maksudnya mayat saya mau taruh di mana? Itu yang jadi apa, yang sering jadi pikiran saya gitu. Namanya kita kerja di jalan ya kan, resikonya juga besar. Yang saya takutin ya itu cuman satu itu, nanti mayat saya di mana? Yang punya rumah belum tentu. Anak-anaknya masih sekolah semua ya sekarang, udah kerja? Kerja serabut karena nggak ada ijazah, karena diacak-acak itu. Saya mau ngebelain, mau kayak yang nomor 4 ini. Dia cuma pengen kejar paket A, tadinya pesantren. Ya itu campur tangan suami yang pertama, selalu mau bikin, jadi dia berharap saya tergantung sama dia. Setiap saya tergantung sama dia, butuh bantuan dia akan minta balasan, paham kan? Seperti itu. Berarti masih kontekan sama mantan-mantannya semua ini? Semua masih, kecuali yang nomor 3 udah almarhum. Jadi dia keluar penjara sesudah menjalani masa hukuman, lewat 2 bulan dia meninggal. Dan masih berusaha cari ya gitu. Syukurlah. Complicated banget. Cuman yang saya sesalin itu anak-anak saya. Saya pengen loh anak-anak saya punya ijazah. Tapi dari mana, orang kita cukupnya cuma buat bayar kontrakan sama makan. Iya. Ini loh Mbak Sri ya, di dalam
apa namanya, pengalaman hidupnya yang menurut saya ini sangat luar biasa. Tapi Mbak Sri ini saya salut ya. Maksudnya nggak ada kegelisahan atau Mbak Srinya dalam kesedihan dalam bercerita dianggap kayak apa, santai gitu. Menunjukkan Mbak Sri ini seorang yang wanita yang kuat ya. Karena saya mendoktrin diri saya, Ah, Allah nggak akan menguji hambanya di batas kemampuan. Kalau ujian saya seberat itu berarti Allah tahu saya kuat. Itu yang bikin saya, ayo Pit kuat. Allah juga iya. tahu lah gitu. Ya, mungkin kalau eh ini mungkin 1001 ya, yang kalau saya bilang boleh apa namanya, Mbak Sri 1001 orang yang kayak Mbak Sri yang masih bisa bertahan dalam boleh bilang gelapnya kehidupan ya. Banyak di luar sana ya wanita-wanita yang menghadapi keadaan seperti ini mereka down. Banyak, entah itu mereka masuk rumah sakit jiwa, entah itu ada di jalanan dengan jadi ODGJ. Dan ini Mbak Sri luar biasa dengan mendapatkan suami yang mohon maaf ya nggak ada yang Bener. bener ya. Ya, penyesalan saya cuman kalau udah bicara anak ya itu mereka gagal saya jadi orang tua itu penyesalan saya di anak-anak saya gagal jadi orang tua, anak-anak saya nggak punya ijazah walaupun merasakan pendidikan tapi nggak sampai akhir. Itu aja sih yang sebetulnya yang jadi momoknya saya, kegagalan saya utama, saya gagal jadi orang tua. Karena siapa sih orang tua yang pengen anaknya di bawahnya? Kan pengennya berhasil anaknya, pengennya sekolah. Betul. Tapi mau gimana, biaya pendidikan sekarang mahal. Ya kan, walaupun katanya ada KJP segala macam. Tapi untuk saya nggak mungkin karena posisi saya pun nggak jelas. Posisi saya nggak jelas gitu hitungannya. Tinggal aja kan ngontrak. Oke. Susah ngurusinnya, nggak punya orang tua juga, nggak ada pegangan, cuman ya saya bawa enjoy untuk apapun. Kadang yang saya rasakan misalkan perih lapar gitu kan, buat saya sih masih bisa tahan, yang penting anak-anak makan, intinya kan gitu kan kalau orang tua. Cuman dibawa enjoy, selalu bikin ketawa. Makanya kalau teman-teman kumpul, nggak ada, lu mah nggak rame, lu suka ini gitu ya. Benar kata orang, siapa yang tertawa paling kencang, siapa yang orang bercanda, dia nggak tahu di dalam dia dirasain apa gitu kan. Cuma yang penting lu tahu gue happy, ada gue lu happy, udah itu buat ke teman-teman. Tapi kalau udah ngelihat anak-anak tidur gitu kan, ya Allah gagal banget ya jadi orang tua gitu. Kasihan gitu, mereka nggak punya ijazah. Kalau sampai saya nggak ada umur, mereka mau kerja juga kan sekarang ditanyain ijazah kayak gitu. Cuman ya udah deh, yang penting masih bisa hidup, masih bisa bertahan. Ya saya juga sering ngobrol sama anak-anak, maafin ibu ya nak gitu, ibu nggak bisa ngasih yang terbaik, pendidikan, kasih sayang, ibunya nggak bisa gitu. Bukannya nggak bisa, karena ibu harus mencari nafkah gitu, karena ibunya harus di luar, nggak bisa dampingin anak-anak saya bangga anak-anak saya kuat. Sakit apapun yang mereka rasakan nggak pernah cengeng gitu. Apapun yang saya kasih buat makan ya mereka terima. Mereka nggak banyak ya kayak anak-anak sekarang pengen ini pengen itu, minta handphone atau minta apa, enggak. Mereka, saya bilang sabar ya gini-gini, iya bu, nggak banyak nuntut. Itu saya maksudnya, saya bersyukur gitu, saya dikasih anak-anak yang kuat, yang mandiri, nggak banyak nuntut. Alhamdulillah sehat semua. Cuman sempat sedihnya beberapa tahun yang lalu, anak saya kan nge-grab juga tuh, yang cowok.
dia kecelakaan kan, lagi ngantar food malam, kecelakaan tabrak lari. Itu lumayan robek di sini. Cuman karena kondisi motornya kan udah ditarik leasing, jadi pihak Grabnya nggak bertanggung jawab, harus dana sendiri kayak gitu. Cuman dia nggak nyalain ibunya, itu aja sih maksudnya. Bu sampai gini, enggak. Itu yang alhamdulillah Allah kasih anak-anak yang kuat. Tapi untuk saat ini harapan terbesar Mbak Sri pengennya ngapain, Mbak? Kan udah sekarang udah tinggal sama anak-anak ya, dan belum nikah lagi. Untuk yang keempat sih kita emang nikahnya siri. Tapi pisah Rumah, cuman komunikasi masih baik. Jadi gimana ya? Kayak orang pacaran backstreet gitu kan. Okay. Cuman ya dunia luar taunya saya masih punya pasangan. Walaupun kenyataannya kita nggak serumah, tapi kita masih jaga komunikasi. Gitu. Ya nggak pernah berharap dinafkahin juga. Karena selama saya masih bisa, jadi yang saya butuhkan cuma status supaya nggak diganggu, gitu aja. Okay. Tetap sih harapannya anak bisa sekolah. Ya, walaupun itu kayaknya nggak mungkin gitu Mbak Sri ya, tapi harapannya pengen anaknya minimal bisa kursus kayak gitu. Lagi coba-coba cari informasi. Tapi kadang anaknya yang udahlah Bu, nggak usah kayak gitu kan. Karena nanti ibu juga yang repot, ntar ada biaya ini biaya itu gitu. Jadi merekanya yang udah deh Bu, nggak apa-apa, insya Allah bisa. Oke. Ini sebenarnya kalau tanggal 21 April kemarin ya, di hari Kartini ya, kita tayangin pas banget nih momennya. Karena Mbak Sri mungkin ya boleh dibilang adalah pahlawan keluarga ya, pahlawan untuk keluarganya sendiri ya, super power lah kalau menurut saya. Seorang ibu dengan 4 anak yang membiayai sendiri semuanya, bahkan waktu memiliki suami pun tetap Mbak Sri nyari sendiri dan nggak pantang menyerah. Salut sih buat Mbak Sri. Aduh, saya sampai terharu dengar cerita Mbak Sri ini ya. Luar biasa teman-teman ya. Nah, ini mungkin menjadi sedikit motivasi juga buat teman-teman bahwa hidup itu masih panjang. Jalani dan lakukan apa yang kalian bisa lakukan selagi badan masih sehat. Betul ya Mbak Sri ya. Dan Mbak Sri ini sakit loh. Ya. Ada gula ya. Sama hipertensi. Tapi dia tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu. Ya harus. Merangkap seorang ayah juga. Iya. Dua-duanya. Nggak kebayang sih Mbak Sri ya, kalau kalau jadi mungkin yang banyak di luaran sana wanita-wanita atau seorang ibu yang single parent nggak kuat gitu yang kayak Mbak Sri hadapin ini. Yang bikin sedih, Lebaran kemarin satu pun anak kan nggak dibeliin baju, masak ketupat juga enggak, karena ya saya tetap narik sampai jam 3 pagi. Jadi pagi narik buat ntar buka. Nah malamnya narik sampai pagi buat sahur. Karena kan harus disisihin juga buat bayar kosan kan. Ya sedihnya gitu kalau ngelihat kita bawa paket atau boncengin orang, cewek-cewek yang lain mah, ibu-ibu yang lain udah mikirin masak baju lebaran. Kita masih mikirin orderan panas-panasan, hujan-hujanan gitu kan. Cuman di bawah happy, ya itu tadi, di bawah happy aja walaupun di dalam menangis ya. Kan pengen juga gitu ngerasain lebaran, gak usah narik. Selesai sholat Id, habis salaman narik lagi. Habis mau gimana, emang udah harus diterima. Oke.
Mbak Sri, kayaknya udah cukup Mbak Sri ya. Terakhir Mbak Sri mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman di rumah atau pesan dan kesannya sebelum kita akhiri, silahkan Mbak Sri. Untuk semua perempuan yang di sana, apapun yang kalian miliki syukuri, nikmati, jalani, jangan terlalu banyak mengeluh. Karena masih banyak di luar sana yang tidak seberuntung kalian. Jadi ada waktu sama anak, manfaatkan quality time-nya sama anak. Jaga hubungan dengan suami juga harus baik sama keluarga suami atau apa. Jadi apapun yang kalian miliki syukuri. Karena ya itu saya bilang tadi, nggak semua perempuan di sana beruntung seperti kalian. Itu aja. Betul sekali. Oke Mbak Sri, terima kasih buat waktunya. Oke, J-Baker dan teman-teman semua, itulah tadi obrolan saya bareng Mbak Sri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Ale Jejak Backpacker dan channel YouTube Jejak Backpacker. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan unik, silahkan menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Sri, terima kasih buat waktunya. Ya Mbak Sri, tetap kuat Mbak Sri ya, strong, dan jadilah wanita yang hebat. Amin. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.